Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka ya Allah hamdas syakirin wa ashkuruka syukral hamidin wa astalhimuka fa antal mulhim wa arju madadak faminkal madadu wa ankal madadu. Allahumma la ilma li ahadin illa min ilmika faminkal ilmu wala fadla li ahadin illa min fadlika fabikal fadlu. Wa sallallahu ala rasulillahi Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa jami'il mu'minina amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita Kitab Fathul Qorib yang mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan umumnya para mustami'in sekalian. Wa sallallahu wa salla dan semoga Allah wa salla dan semoga memberikan rahmat Allah siapa Allah wa sallama dan semoga juga memberikan keselamatan Allah ala sayyidina atas pemimpin kami atau pemimpin kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad an-Nabiyyi yang menjadi Nabi. Huwa bil hamzi, huwa adapun lafad an-Nabiyyu bil hamzi dengan menggunakan hamzah, wa tarkihi dan tanpa hamzah. Insanun adalah manusia, uhiyah yang telah diberikan wahyu ilahi kepada insan, bisyar'in dengan membawa syariat, ya'malu bihi untuk mengamalkan man atau insan bihi dengan syariat, dengan syar'un. Wa illam yu'mar bitablighihi, walaupun serta tidak, wa illam serta tidak, yu'mar diperintahkan insan bitablighihi untuk menyampaikan syar'un. Fa in umirah bitablighihi fanabiyun wa rasulun aidan. Fa in umirah maka jika lau diperintahkan insan bitablighihi untuk menyampaikan syariat, fanabiyun maka namanya adalah nabi, wa rasulun dan utusan aidan juga. Jadi kalau yang dinamakan nabi itu adalah insan yang diberikan wahyu berupa syariat untuk diamalkan oleh dirinya sendiri. Walam yu'mar bitablighihi dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Fa in umirah maka jikalau manusia atau insan tersebut diperintahkan untuk menyampaikan fanabiyun wa rasulun, maka insan tersebut selain namanya nabi karena juga mendapatkan wahyu dan diamalkan diri sendiri, wa rasulun dan utusan karena dianjurkan untuk bitablighihi menyampaikan syariat tersebut. Jadi itu perbedaan daripada nama nabi dan rasul. Nabi adalah orang yang mendapatkan wahyu namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul adalah orang yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan. Maka sebelum menyampaikan tentu mengamalkan atau diamalkan oleh diri sendiri. Wal makna dan artinya yunsyi'us sholata. Yunsyi'us sholata yaitu semoga Allah melimpahkan as-sholatah akan rahmat wassalamah dan keselamatan alaihi atas Nabi. Wa Muhammadun alamun mangkulun. Wa Muhammadun adapun lafad Muhammad, alamun yaitu alami, mangkulun yang mangkul, alam mangkul maksudnya. Ya, alam mangkul. Alam mangkul itu kalimat yang sebelumnya tidak berstatus alami, seperti mangkul diambil dari kata masdar
fadlun. Isim jenis asadun, isim maf'ul mansurun, isim fa'il nasirun, isim fa'il yaitu kemudian yazid, jumlah ja'al hakum. Min ismi maf'ulin, dari isim maf'ul al-mudha'afil aini, yang ditad'ifkan atau yang diberikan tasdid ainnya. Nah, itu Muhammad diambil daripada kalimat maf'ulun. Muhammadun maf'ulun min ismi maf'ulin al-mudha'afil aini, dari yang bertasdid ainnya, ain fi'ilnya. Wan nabiyyu badalun minhu. Wan nabiyyu, dan lafaz nabi, badalun yaitu badal, minhu dari lafaz Muhammad. Au atfu bayanin, au atfi bayanin, au atfu bayanin atau atuf bayan alaihi, atas Muhammad. Apa atuf bayan itu? Yaitu adalah lafadznya tidak menggunakan huruf ataf, tidak menggunakan waw. Wa ala alihi, dan semoga salawat dan salam tetap atas alihi, keluarganya Nabi Muhammad, at-tahirina, yang suci semuanya. Hum kama qala asy-Syafi'i aqaribuhul mu'minuna. Hum, adapun ahlun, keluarga itu, ya, kama qala asy-Syafi'i, sebagaimana yang disampaikan Imam Syafi'i, aqaribuhu, yaitu kerabat-kerabatnya Nabi, al-mu'minuna, yang beriman semuanya. Min bani Hashimin, dari bani Hashim, wa banil Muttalib, wa banil Muttalibi, dan bani Muttalib atau suku Muttalib, suku Hashim, suku Muttalib. Waqila, dan dikatakan, waqtarahun Nawawi, dan memilihnya, kalimat alun ini, ya. An-Nawawi, siapa Imam Nawawi? Innahum, sesungguhnya, ahlu Muhammad, keluarganya Nabi Muhammad, kullu muslimin, yaitu ada setiap orang muslim. Jadi beda pendapat antara pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Nawawi. Menurut Imam Syafi'i, yang dimaksud alun itu keluarga adalah aqaribuhul mu'minun, kerabat-kerabatnya Nabi yang beriman dari suku Hashim dan suku Muttalib. Tetapi menurut Imam Nawawi adalah setiap orang muslim itu adalah keluarganya daripada Nabi Muhammad. Wa la'alla qaluhu at-tahirina muntaza'un min qawlihi ta'ala wa yutahhirukum tatheeran. Wa la'alla, dan barangkali qauluhu, ucapannya ke musannif atau pengarang kitab ini, at-tahirina, dengan lafaz at-tahirina, yang suci semuanya, muntaza'un, yaitu dikutip min qawlihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yutahhirukum tathira, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 33. Wa yutahhirukum, dan dia mensucikan kalian, siapa? Allah, tatheeran, dengan sesuci-sucinya. Surah Al-Ahzab ayat 33. Wa ala sahabatihi, dan semoga salawat dan salam tetap atas sahabat-sahabatnya Nabi. Jam'u sahibin, lafaz sahabatuh, yaitu adalah jamak dari kata sahibun Nabi. Ya. Wa qaluhu, oke, kita lanjut. Wa qaluhu, dan ucapannya ke musannif ajma'ina, lafaz ajma'in, ya. Takkidun, yaitu adalah memperkuat li sahabatihi, terhadap sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi kulluhum ajma'un, ya. Artinya semuanya, ya, terkena semuanya, menguatkan. Di sini wa ala sahabatihi, jam'u sahibin, ajma'in, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ajma'in itu untuk menguatkan bahwa, memastikan agar semuanya terkena rahmat dan salam. Thumma dzakaral musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari. Thumma, kemudian dzakaral musannifu, dzakara menuturkan al-musannifu, siapa ke musannif, annahu, sesungguhnya beliau, mas'ulun, diminta, adalah orang yang diminta, fi tasnifi hadzal mukhtasari, di dalam menyusun ringkasan ini, biqaulihi, dengan ucapannya. Jadi beliau itu diminta, maka mengucap sa'alani ba'dul asdiqa, ini kalimatnya. Sa'alani, telah memintaku, ba'dul asdiqa, sebagian daripada teman-teman, ya, ba'dul asdiqa.
Jam'u sodikin, lafaz al-asdiqa itu adalah jamak daripada sodikin. Sodikun itu satu teman, asdiqa ini banyak berarti. Berarti yang meminta Kiai Musannif untuk mengarang itu bukan cuma satu temannya, tetapi banyak. Wa qawluhu hafidhahumullahu ta'ala, dan ucapannya Kiai Musannif atau pengarang kitab ini dengan lafaz hafidhahumullahu ta'ala yang artinya semoga menjaga mereka Allah Ta'ala. Siapa Allah Ta'ala? Jumlatun du'aiyatun, merupakan jumlah yang mengandung doa. Artinya kalimat ini ya, kalimat hafidhahumullah ini adalah kalimat yang mengandung doa. Rangkaian kalimat-kalimat yang mengandung doa. An a'mala mukhtasaran, apa yang diminta oleh sahabat atau asdiqo itu kepada Kiai Musannif, an a'mala, untuk mengerjakan ya, atau untuk membuat mukhtasaran akan sebuah ringkasan ini. Huwa ma qalla lafduhu, sedangkan mukhtasar, namanya mukhtasar itu ringkasan, ma adalah satu karangan, qallah yang sedikit, lafduhu lafadznya. Jadi ringkas. Wa kasra maknahu, dan banyak artinya. Jadi syarat akan makna meskipun lafadznya hanya sedikit, karena semua hukum fikih di dalam kitab Fathul Qorib ini semua dibahas. Fil fikhi, di dalam ilmu fikih. Apa yang dinamakan fikih? Huwa, adapun fikih lugatan secara bahasa, al-fahmu adalah faham, memahami dalam sesuatu ilmu, memahami terhadap sesuatu, maka itu juga dikatakan faqih atau fikih, orang yang mengerti, faham. Nah, tetapi wastilahan, menurut istilah atau menurut agama, al-ilmu yaitu adalah ilmu pengetahuan bil ahkami, dengan hukum-hukum, asy-syar'iyyati syariat, al-amaliyati yang bersifat amali, artinya hukum tentang amal sehari-hari. Kemudian al-muktasabuh atau al-muktasabih, yang diperoleh min adillatiha, dari dalil-dalil hukum, yaitu ahkam syariat, ada dalilnya, at-tafsiliyati, yang tafsil atau rinci, artinya setiap dalil yang khusus untuk permasalahan tertentu itu ada dalilnya. Apa yang tertuang di dalam ilmu fikih ini semuanya ada dalilnya. Ya, kita lanjut. Kemudian ala madhabil imami, atas madhab imam al-a'zami, yang agung, al-mujtahidi, yang mujtahid, Nasiruddin, yakni penolong sunnah, waddin, dan agama. Abi Abdillah, yaitu adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Jadi kitab ini ya bermadhab Imam Syafi'i asy-Syafi'i, yaitu adalah Imam Syafi'i. Wulida bi Ghazata sanata khamsina wa mi'atin, ya Allah. Beliau dilahirkan di Gaza sanata, pada tahun khamsina wa mi'atin, 150, khamsina wa mi'atin, yaitu 150, pada tahun yang ke 150. Wa mata rahmatullah alaihi wa ridwanuh, wa mata, dan beliau Imam Syafi'i, semoga rahmatnya Allah atas Imam Syafi'i, wa ridwanihi, dan ridhonya Allah, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, sal khorojabah, yaitu di akhir bulan Rajab, sanata arba'in wa mi'ataini, yaitu pada tahun 204. Jadi beliau umurnya 54 tahun ya. Beliau dilahirkan pada tahun 150 dan wafat pada tahun 204. Wa wasafal musannifu mukhtasarahu, wa wasafa, dan mensifati, yang memberi ciri-ciri ya, al-musannifu Kiai Musannif mukhtasaruhu, akan kitab ringkasannya Kiai Musannif, bi ausofin, dengan beberapa sifat. Minha, di antara sifat-sifat itu, annahu, sungguhnya kitab, fi ghayatil ikhtisari, di dalam puncaknya ringkasan, wa nihayatil ijazi, dan puncaknya ringkas ya, singkat ya, wa nihayat
wa nihayatil ijazi, dan puncaknya singkat. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani. Lafat al ghayah, apa tadi al ghayah itu? Puncak ya. Wan nihayah, sedangkan nihayah ini adalah batasan terakhir lah ya. Mutaqaribani, yaitu adalah berdekatan maknanya atau artinya. Wa kadza, dan begitu juga al-ikhtisar wal ijaz. Ini begitu juga sama dengan lafaz al-ikhtisar wal ijaz, itu sama-sama satu makna. Di antaranya wa minha, dan di antara sifat-sifat itu annahu, sesungguhnya kitab yakrubuh ya, yaitu mudah, alal muta'allimi, mudah kitab tersebut atau mukhtasar itu alal muta'allimi, bagi orang-orang yang mempelajarinya, lil furu'il fikhi, pada cabang-cabang fikih. Oh, ini fa'ilnya yakrubuh ya. Yakrubuh yang mudah alal muta'allimi, atas orang yang mempelajarinya, li furu'il fikhi, untuk cabang-cabang fikih, durusuhu, mempelajari ilmu fikih tersebut atau keterangan ini sangat mudah. Wa yashulu, dan mudah alal mubtadi'ih, bagi mubtadi atau pemula, hifduhu, menghafalnya. Nah, siapa mubtadi ini? Kita lihat coba di syarahnya. Mubtadi. Mubtadi itu adalah wahwal akhidhu fi syugharil ulum. Adalah orang, kan dikatakan pemula tadi, adalah orang yang mengambil fi syugharil ilmi, di dalam kecil-kecilnya ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang masih mendasar. Wa man lam yaqdir ala taswiril mas'alah. Tetapi ketika ia ditanya dalam hal permasalahan yang berkaitan dengan ilmu tersebut, dia tidak bisa menggambarkannya. Tidak bisa menggambarkan, juga tidak bisa memberikan dalil. Ai ikhtisaruhu, yakni keringkasan daripada kitab, menghadirkannya, yakni menghadirkan kitab itu ala dhahri qalbin, atas luarnya hati, artinya di luar kepala. Liman yarghabu, bagi orang yang ingin, fi hifdzi mukhtasarin, di dalam menghafal ringkasan fil fikih, di dalam ilmu fikih. Wasa'alani, dan telah memintaku aidon juga ba'dul asdiqa, sebagian daripada teman-teman. Tadi sudah diminta untuk mengarang suatu kitab, karya kitab fikih, kemudian juga diminta beliau itu an aktsura fihi, untuk memperbanyak fihi, di dalam kitab mukhtasar, ail mukhtasar, dalam ringkasan kitab ini. Minat taksima, dari berbagai pembagian, lil ahkamil fikhiyati, untuk hukum-hukum fikih. Jadi minta berbanyak tapi ringkas ya. Wa min hasrin, dan dari batasan, ay dhabti, yakni batasan, al khisal, perkara-perkara, yakni wa hasril khisali, dan batasan ringkasan dari berbagai perkara. Al-wajibati, perkara tersebut yang wajib, wal mandubati, dan yang sunnah, wa ghairihima, dan lain daripada keduanya. Apa saja yang wajib, yang sunnah, kemudian makruh, haram ya. Jadi diminta untuk menjelaskan secara keseluruhan. Fa ajabtuhu, lalu aku mengabulkan akan asdiqa, ba'dul asdiqa, ila su'alihi, akan permintaannya fi dzalika, di dalam hal tersebut, toliban, dengan mengharap lisawabi, untuk mendapatkan pahala. Jadi beliau mengiyakan karena tujuannya ini ingin mendapatkan pahala. Kemudian ini beliau lahir pada tahun 150 ya. Sampai sekarang karyanya masih dikaji, maka insya Allah beliau juga akan mendapatkan amal jariah yang begitu luar biasa. Minallahi ta'ala, pahala tersebut minallahi, dari Allah, jazaan, karena balasan atau sebagai balasan, ala tasnifi hadal mukhtasari, atas penyusunan ringkasan ini. Raghiban, serta mengharap, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah yang maha suci dan maha tinggi,
fil i'anati, di dalam memberi pertolongan, min fadlihi, dari pemberiannya, ala tamami hadal mukhtasari, atas atau untuk menyempurnakan ringkasan ini. Jadi selain ringkasan ini dibuat untuk tujuannya agar mendapat amal jariah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mendapatkan itu, juga beliau minta agar nanti mendapatkan pertolongan dalam menyelesaikan, menyempurnakan karya atau karangan beliau. Wa fit taufiqi lis-shawab, dan di dalam memberi petunjuk, ya, lis-shawabi, terhadap yang benar. Wa huwa diddul khata'. As-shawab ini, ya, yang benar ini maknanya kan yang benar. Diddul khata' adalah kebalikan daripada kesalahan, ya, betul. Innahu ta'ala, sungguhnya Allah ta'ala, alama, atas sesuatu, yasha'u, yang Allah kehendaki, au yurid, ay yuridu, yakni yang dikehendaki, yakni yang menghendaki Allah. Qadirun, yaitu maha yang mampu, ay qadirun, yakni maha yang mampu, wa bi'ibadihi, dan sesungguhnya terhadap hamba-hambanya, hamba-hamba Allah, latifun, yaitu maha lembut, khabirun, dan maha mengetahui, bi ahwali ibadihi, akan semua keadaan hamba-hambanya. Wal awalu, dan sedangkan lafaz yang pertama berarti latifun, ya, muktabasun, ya, yaitu dikutip min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi ibadihi. Allahu, adapun Allah, latifun, yaitu zat yang maha lembut, bi ibadihi, akan bi ibadihi, akan hamba-hambanya. Jadi bi ibadihi, akan hamba-hambanya. Ini terdapat dalam Quran Syura, Asy-Syura ayat 19. Wasani, dan yang kedua yaitu khabirun, ya, khabirun, ya, min qoulihi ta'ala, dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwal hakimul khabiruh. Wa huwa, adapun Allah Subhanahu wa taala, al-hakimu, maha bijaksana, al-khabiruh, yang maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 18. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Lafaz al-latif, lafaz al-khabir, ismani, yaitu adalah dua nama, min asma'ihi ta'ala, daripada asma-asma'nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa makna al-awwal al-alim, arti yang pertama berarti yang latif. Al-alim, Allah mengetahui bidaqa'iqil umuri, akan kecil-kecilnya perkara, akan kecil-kecilnya perkara, atau seluk-beluk daripada perkara. Wa mushkilatiha, dan bentuk-bentuknya dari perkara kecil itu. Sudah perkaranya itu kecil, bentuknya pun Allah tahu seperti apa, ya, permasalahan itu. Wa yutlaqu aidan bi makna rafiq bihim. Wa yutlaqu, dan diistilahkan, aidan juga. Apa yang diistilahkan al-latif, ya, bimakna rafiq, yaitu dengan maha mengasihi, bihim, terhadap hamba-hambanya, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu, maka adapun lafaz Allah, alamun, yaitu adalah ya Allah, alimun, maha mengetahui. Fallahu, maka adapun Allah ta'ala, alimun, yaitu zat maha mengetahui, bi ibadihi, akan hamba-hambanya Allah. Wa bimawadhi'i hawaijihim, dan terhadap tempat-tempat kebutuhan hamba-hamba Allah. Rafiqun bihim, zat yang maha mengasihi, bihim, akan hamba-hambanya Allah. Wa makna tsani, sedangkan arti yang kedua yaitu khabir, qaribun min maknal awal, yaitu dekat, berdekatan daripada arti yang pertama, daripada al-latif. Wa yuqalu, dan dikatakan, ya, khabartu syai'ah, saya mendekati sesuatu, ukhbiruhu, lalu saya memberikan kabar, hu, akan sesuatu, saya memberikan kabar, hu, akan sesuatu, ya. Fa'ana bihi, maka saya bihi dengan syai' khabirun, ya, mengetahui. Ay alimun, yakni mengetahui. Qaulal musannifu,
Berkata Kiai Musonif rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, Allah Ta'ala. Kitabu Ahkamit Taharati, kitab membahas atau menjelas tentang hukum-hukum bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.